Selamat malam Pak Rudu dan asisten dosen. Kali ini saya mau menjelaskan tentang tugas minggu 11 mekanika teknik. Yang pertama-tama di sini kita punya soal di mana kita diminta untuk menentukan pusat penampang dan momen inersia jika asumsi gaya datang dari arah vertikal. Nah, di sini kita udah ada dapat keterangan ukuran dari gambarnya. Sekarang kita masuk ke pengerjaannya. Nah, di sini pertama-tama ini saya gambar ulang gambarnya. Nah, untuk menganalisis struktur ini, saya bagi strukturnya ini menjadi 3 potongan, sehingga jika dipotong dari sini dan juga dari sini, dia akan menjadi 3 bagian. Di sini saya bagi menjadi 3 bagian, dan bagian yang pertama itu adalah bagian persegi panjang yang berada di bawah ini. Di sini kita bisa dapat B1 itu berasal dari lebarnya persegi panjang yang di bawah. Kemudian untuk H1 itu adalah tinggi persegi panjangnya, yaitu 30 mm. Sehingga luas yang didapatkan dari struktur yang pertama itu adalah 120 dikali 30, karena rumus dari persegi panjang itu sendiri yaitu panjang kali lebar. Sehingga dihasilkan 3.600 mm kuadrat. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat di sini terdapat Y1. Y1 ini artinya adalah titik berat secara vertikal. Nah, secara vertikal, kalau kita lihat dari struktur ini, itu tuh ukurannya itu adalah 30 mm. Sehingga untuk mencari titik beratnya, kita tinggal bagi 2 saja. Berarti 30 dibagi dengan 2. Sehingga untuk titik beratnya yang kita dapatkan dari struktur yang pertama, yaitu 15 mm. Hal yang sama juga berlaku untuk struktur kedua dan ketiga. Di sini bisa kita lihat bahwa potongan yang kedua ini merupakan persegi panjang, tapi dia yang di tengah sini, potongan yang sebelah sini. Sehingga didapatkan untuk B2-nya itu 20 mm seperti yang ada pada keterangan soal. Kemudian untuk H2 atau tingginya itu juga 120 mm yang ada di keterangan soal, sehingga luasnya panjang kali lebar itu menjadi 20 kali 120, yaitu 2.400 mm persegi. Selanjutnya, kita bisa lihat juga pada titik berat struktur yang kedua ini, kita lihat secara vertikal bahwa di sini kita lihat untuk tingginya itu kan 120. Nah, untuk mencari titik berat dari 120 ini, struktur ini, yaitu tinggal dibagi 2 saja. Nah, kemudian dia harus ditambahkan 30. Kenapa? Karena masih ada persegi panjang yang ini di bawah. Sehingga 30 tinggi yang bawah ini ditambah dengan titik berat yang ada di struktur ini, yang kedua. Jadi didapatkan hasilnya yaitu 90 mm. Ini dicoret-coret. 60 tambah 30, 90 mm. Kemudian lanjut juga untuk yang ketiga, yaitu yang atas, bagian atas ini. Untuk yang lebarnya sama 120, tingginya juga 30. Nah, cuman di sini untuk titik berat dari struktur yang terakhir ini, dia berarti itu untuk vertikalnya tinggal dibagi 2 untuk mencari titik beratnya. Tidak lupa ditambahkan dengan panjang tinggi dari 2 struktur yang ada di bawahnya. Sehingga 30 ditambah 120 ditambah dengan titik berat yang ada pada struktur atas ini, yaitu didapatkan 165 mm. Setelah kita mendapatkan informasi ini, kita bisa masuk ke untuk mencari pusat penampang. Untuk mencari pusat penampang, itu rumusnya adalah sigma dalam kurung AI kali XI tutup kurung dibagi A total. Cuman di sini kenapa saya bisa langsung membagi 120 dibagi 2 seperti ini, karena seperti yang kita lihat pada soal bahwa strukturnya itu simetris, sama. Berarti ini bisa langsung kita bagi aja 120 dibagi 2, sehingga untuk pusat penampang X atau secara horizontal itu 60 mm. Sedangkan untuk pusat penampang yang secara vertikal itu kita pakai rumus sigma AI kurang YI kali YI dibagi A total. Sehingga jika dimasukkan pengerjaannya seperti ini. Untuk A-nya, yang pertama di sini kita pakai A1 dulu. A1 tadi kita dapat luasnya
kita implementasikan luas itu sebagai A, berarti di sini 3.600 dikali Y. Y yang tadi kita dapatkan itu kan 15 mm, sehingga luas dikali dengan titik berat secara vertikal, yaitu 15 mm. Ditambah 2.400 juga tadi kita dapat dari A2-nya, luas yang ini, dikali dengan Y2-nya, yang ini, 90 mm, ditambah dengan 3.600 kali 165. Ini juga yang A3 dikali dengan Y3. Dibagi dengan A total, berarti 3.600 ditambah 2.400 ditambah 3.600. Dapatkan hasilnya 9.600. Dan jika kita melakukan perhitungan, maka didapatkan pusat penampang pada Y itu adalah 90 mm secara vertikal. Nah, kita sudah mendapat pusat penampangnya. Dan selanjutnya yang harus kita cari itu adalah momen inersianya. Nah, untuk mencari momen inersianya, kita bisa membayangkan terlebih dahulu bahwa struktur yang ada pada soal tadi, kita bisa membayangkan bahwa ini merupakan satu kotak yang utuh. Jika kita membayangkan ini menjadi satu kotak yang utuh, maka kita bisa langsung masukin aja rumus yang ini. 1/12 dikali B dikali H pangkat 3. Sehingga jika dimasukkan 1/12 dikali B, B-nya itu 120, dikali H tingginya 180. 180 itu berarti dari 120 ditambah 30 ditambah 30. Dipangkatkan 3. Sehingga I1 itu sama dengan 10 dikali 180 pangkat 3 sama dengan 58.320.000 mm pangkat 4. Sehingga kalau kita I1 ini merupakan bayangan dari jika struktur ini itu adalah satu kotak yang utuh. Tapi di soal di sini kan ada bagian kosong. Ini ada bagian kosong ini, sehingga ada yang harus kita kurangi dari bagian-bagian yang kosong ini. Berarti satu kotak utuh ini harus kita kurangi dengan bagian yang kosong ini. Caranya yang sisa kosong tadi kita gambarkan sebagai B2 saja. Nah, untuk lebar dari sisi kosong ini kita bisa mencarinya dengan 120 lebar total ini dikurangi dengan 20 lebar yang tengah ini. Sehingga bisa dikatakan lebarnya itu 100 mm. Yang berarti 50 mm yang ada di kiri, ini lebarnya 50 mm, yang ini 50 mm. Nah, untuk H2-nya di sini sama ya, 120. Nah, sekarang kita bisa mencari menggunakan rumus yang ini juga. 1/12 dikali B dikali H pangkat 3. Nah, jika kita masukkan angka ke dalam persamaan rumusnya, maka I2 kita dapatkan sebesar 14.400.000. Nah, sehingga momen inersial totalnya tinggal IX sama dengan I1 dikurang I2. Dikurang karena ini ada yang kosong tadi. Nah, jika kita masukkan 58.320.000 ini dikurang dengan 14.400.000. Sehingga didapatkan hasilnya yaitu 43.920.000 atau 43,92 kali 10 pangkat 6. Itu untuk momen inersial totalnya. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Di sini ada sebuah struktur juga dan kita diminta untuk mencari pusat penampang dan momen inersianya. Sama. Di sini saya gambarkan ulang soalnya, kemudian kita analisis dengan cara dibagi, dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Di sini saya bagi menjadi 3 lagi. Jika kita lihat di sini ada sebuah garis pensil, saya pakai untuk menandakan di mana potongannya terjadi. Nah, di sini saya bagi dia itu menjadi persegi panjang, segitiga, dan tidak lupa ada lingkaran juga di sini. Nah, kemudian untuk persegi panjangnya bisa kita lihat lebarnya itu adalah total lebarnya yaitu 400 mm, karena di sini 200, di sini 200. Untuk tingginya itu bisa kita lihat 250 dari sini. 125 tambah 125. Nah, untuk mencari luasnya, panjang kali lebar, dapat hasilnya 100.000. Untuk mencari titik beratnya, kita bisa mulai dari secara horizontal maupun vertikal. Kalau secara horizontal, itu berarti total lebarnya itu dibagi 2. Sehingga didapatkan 200 mm
Jika secara vertikal berarti 250 dibagi 2 yaitu 125 mm. Sesederhana itu untuk persegi panjang. Kemudian bisa kita lanjuti dengan si segitiganya. Untuk segitiga ini sedikit berbeda. Di sini bisa kita lihat lebarnya dia punya ukuran yang tertera di sini yaitu 150 mm. Sedangkan untuk tingginya itu kan sama dengan yang ini. Sehingga juga itu 250 milimeter. Sehingga untuk mencari luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Berarti tinggal dimasukkan di sini setengah dikali alasnya 150 yang ini dan dikali 250 tingginya. Sehingga luas segitiga yaitu 18.750 mm persegi. Sekarang kita mau melihat titik berat dari segitiga. Nah, kita bisa lihat dulu kalau untuk mencari titik berat segitiga itu bisa kita cari menggunakan sepertiga dari 150 atau sepertiga dari lebarnya si segitiga. Sehingga jika kita dapatkan itu yaitu 50 mm. Tapi tidak lupa kalau misalkan kita masih punya struktur lain yang ada di sebelah sini. Jadi tidak lupa kita harus tambahkan 400 di sini. Jadi 450 mm untuk titik berat segitiganya. Nah, hal yang sama itu untuk vertikalnya. Untuk vertikalnya itu nggak perlu ditambah. Jadi langsung aja titik berat secara vertikal itu adalah sepertiga dikali 250. Sepertiga dari tingginya segitiga. Sehingga yaitu 83,33 mm. Di sini juga ada pembagian lain yaitu lingkaran. Untuk mencari lingkaran, di sini kita dapat informasi bahwa lingkarannya itu memiliki jari-jarinya itu 60 mm. Dan untuk mencari luas lingkaran, itu kita bisa pakai dari rumus pi r kuadrat. Sehingga luas lingkaran itu berarti pi dikali 60 pangkat 2, yaitu 11.304 mm persegi. Untuk mencari titik berat lingkaran, itu kita tinggal cari titik tengahnya aja. Di sini langsung dikali tambah pi secara horizontal 200, secara vertikal yaitu 125. Nah, lanjut kita masuk ke dalam luas penampangnya. Nah, untuk di sini luas penampangnya, untuk X-nya itu kita harus pakai rumus yang sigma AI kali XI dibagi A total. Sehingga X yang kita dapatkan di sini yaitu A-nya, untuk A yang persegi panjang tadi kan 100.000 dikali dengan X. X-nya itu 200, berarti 100.000 dikali 200. Ditambah A2 sama X2. A2-nya tadi 18.750, sedangkan X2-nya itu adalah 450. Nah, di sini kita tidak lupa harus mengurangi dengan lingkaran. Kenapa dikurangi? Karena lingkaran yang ada di sini itu artinya kosong. Di sini itu artinya kosong. Luas penampungan yang ada di sini itu artinya ada yang kosong. Nah, yang kosong ini kan berbentuk lingkaran. Sehingga dia dikurang dengan si lingkarannya. Berarti dikurang A3 dikali X3 dibagi A total. Setelah dilakukan perhitungan, maka luas penampang X secara horizontal yaitu 243,63 mm. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk Y-nya. Dari rumus tersebut kita masukkan untuk A1, A2, A3, serta Y1, Y2, Y3 yang dibagi dengan A totalnya. Sehingga Y-nya untuk luas penampang secara Y itu 117,72 mm. Selanjutnya kita bisa hitung untuk momen inersianya. Yang pertama itu dari persegi panjang. Untuk yang pertama itu kita bisa masukkan persamaan dari 1/12 kali B kali H pangkat 3. Nah, jika kita masukkan itu berarti 1/12 dikali lebar dikali tinggi pangkat 3. Untuk persegi panjang tadi kita bisa dapat lebarnya itu kan 400. Dan untuk tingginya sendiri itu adalah 250. Jadi jika kita masukkan ke dalam persamaan dan dihitung akan didapatkan hasil dengan angka segini. Nah, selanjutnya di sini ada D, rumus D. Nah, rumus D ini adalah fungsinya sebagai untuk menghitung jarak atau selisih antara titik pusat bidang dengan titik pusat bidang secara gabungan. Nah, berarti yang tadi udah kita cari yaitu Y1-nya itu adalah 125 mm yang nantinya akan dikurang dengan titik berat bidang gabungannya itu yang tadi kita cari, si Y-nya secara vertikal tadi berarti itu 117,72 mm. Sehingga
Nanti D1 yang bisa kita dapatkan itu adalah hasil dari 125 dikurang 117,72, yaitu 7,28 mm. Nah, langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan yaitu mengalihkan A1 dengan D1 pangkat 2. Sehingga A1-nya tadi bisa kita dapat persegi panjang itu 100.000 dikalikan dengan D1-nya yaitu 7,28 pangkat 2. Dan dihasilkan nilainya yaitu sekitar 5.299.840. Nah, kemudian hal yang sama akan terus berlanjut untuk struktur yang segitiga dan juga lingkaran. Cuman di sini bedanya untuk segitiga itu persamaannya yaitu 1/36 dikali B dikali H pangkat 3. Sehingga 1/36 dikali 150, balik lagi kita bisa lihat B-nya 150 tadi yang segitiga. Dan untuk H-nya itu tadi 250 yang dipangkatkan 3, didapatkan perhitungan 65.104.167. Dan kita menghitung jaraknya juga, itu tinggal mengurangkan 83,33 dengan 117,72. Sehingga untuk jaraknya itu adalah 34,4. Kita akan mengalihkan A2 dengan D2, sehingga kita dapatkan hasilnya 18.750 dikalikan dengan 34,4 pangkat 2. Dan menjadi 22.188.000. Nah, untuk lingkaran itu juga berbedanya ada di persamaannya, itu yaitu Pi bagi 4 kali R pangkat 4. Nah, di sini kita bisa langsung aja Pi-nya di sini saya pakai 3,14. Berarti 3,14 dibagi 4 dikali 60 pangkat 4. Dan dihasilkan dapat 10.173.600 mm. Dan untuk jaraknya itu tinggal mengurangkan 125 dengan 117,72 sesuai informasi yang telah kita dapat di slide selanjutnya ini, di slide sebelumnya ini. Nah, didapatkan jaraknya itu 7,28 dan A3 dikalikan dengan D3 pangkat 2, sehingga 11.304 dikali 7,28 pangkat 2, dan hasilnya yaitu 599.094 mm. Nah, untuk menghitung total inersianya itu berarti tinggal kita jumlahkan si perhitungan-perhitungan yang tadi kita lakukan. Nah, tidak lupa di sini kita harus mengurangi persegi panjang segitiga dengan lingkaran. Karena lingkarannya sekali lagi itu merupakan bagian kosongnya itu, bagian kosong dari si bidang strukturnya. Sehingga jika dilakukan perhitungan, ujungnya kita akan mendapat hasilnya yaitu segini. Atau bisa kita tulis 602,65 kali 10 pangkat 6 mm. Sekian untuk pembahasan soal tugas minggu 11. Terima kasih.